Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap penerima perkuliahan? Siap, Bu. Baik. Siap, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, di siang yang cukup cerah ini, kita masih diberi kesehatan, sehingga masih bisa mengikuti perkuliahan dengan tema Islam Nusantara. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik teman-teman, saya akan menyampaikan materi tentang Islam Nusantara. Nah, ada beberapa ada yang mengatakan Islam Nusantara atau misalnya apakah Islam di Nusantara atau Islam Nusantara. Tetapi waktu pembahasan kita di awal perkuliahan, yang dimaksud dengan Islam Nusantara adalah Islam yang mungkin kalau kalian pernah mendengar atau menyimak pemberitaan ya, terutama di sekitar tahun 2015 yang lalu, ini ramai sekali tentang Islam Nusantara ya, karena Islam Nusantara ini dianggap Islam yang cocok dengan nilai budaya Indonesia. Bahkan Presiden Joko Widodo juga memberikan dukungan terhadap Islam Nusantara ini. Nah, Islam Nusantara didefinisikan sebagai penafsiran Islam dengan mempertimbangkan budaya, adat istiadat lokal masyarakat Indonesia, kemudian juga bentuk penafsiran alternatif masyarakat Islam global yang menurut NU selama ini selalu didominasi oleh perspektif Arab dan Timur Tengah. Padahal memang ya Islam memang berasal dari Arab gitu ya. Nabi kita juga orang Arab. Jadi wajar saja kalau perspektifnya adalah perspektif kearapan dan memang aslinya dari sana gitu. Dan sumber ajaran agama kita juga Al-Quran dan hadis juga berbahasa Arab. Tapi dengan berbagai pro kontra tentang Islam Nusantara, saya akan menyampaikan gitu ya, terutama ini karena Islam Nusantara ini banyak dibicarakan di kalangan NU, maka saya banyak mengutip dari pemberitaan-pemberitaan di media NU. Nah, Islam Nusantara itu terdiri dari dua kata, yaitu kata Islam dan kata Nusantara. Islam itu artinya penyerahan, kepatuhan, kedudukan, dan perdamaian. Kemudian di dalam Islam itu kan ada 5 ajaran pokok ya. Jadi yang pertama adalah syahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa, dan melaksanakan haji bagi yang mampu. Kemudian Islam sendiri rujukannya adalah Al-Quran dan hadis yang membimbing umat manusia ke arah yang lebih baik dan mengajarkan keteraturan. Nah, lalu istilah kedua dari kata Islam Nusantara adalah kata Nusantara. Nah, Nusantara ini kalau kita lihat dari perspektif sejarah, ini menggambarkan wilayah kepulauan ya, terutama kalau kalian pernah belajar tentang sejarah Majapahit, itu konsep negara Majapahit, Nusantara itu ada di wilayah Sumatera hingga Papua, bahkan konon kabarnya sampai ke negara tetangga juga seperti Malaysia gitu ya. Nah, kepulauan dari Sumatera hingga Papua ini kan banyak kultur, banyak budaya, banyak bahasa gitu ya. Di dalam manuskrip berbahasa Jawa juga ditemukan kata Nusantara. Ini manuskripnya ini ada di abad ke-12 sampai ke-16 ya, terutama tentang konsep negara Majapahit. Kemudian dalam literatur yang berbahasa Inggris pada abad ke-19 juga ditemukan kata Nusantara yang merujuk pada Kepulauan Melayu. Ya, nah Kepulauan Melayu ini kan sebagian besar wilayahnya ada di Indonesia. Jadi Nusantara ini biasanya diidentikan dengan Indonesia. Ciri utama Islam Nusantara adalah moderat,
rahmah atau pengasih, anti radikal, inklusif, dan toleran. Nah, dalam hubungannya dengan budaya lokal, Islam Nusantara ini menggunakan pendekatan budaya dalam menjalankan syiar Islam. Jadi Islam masuk ke Indonesia ini kan tidak melalui peperangan ya, tetapi Islam kan melalui jalur perdamaian. Seperti misalnya kalau saya sampaikan di perkuliahan kita tentang masuknya Islam ke Indonesia, jalur Islamisasi ke Indonesia itu kan diantaranya melalui jalur perdagangan, melalui tasawuf, melalui pernikahan, melalui kesenian, gitu kan, melalui pendidikan, gitu. Nah, jadi tidak pernah Islam itu datang ke Indonesia dengan menyerang atau dengan peperangan, itu tidak ada di dalam sejarah kita. Berbeda dengan Islamisasi di misalnya di apakah di Spanyol, apakah di Turki, di India dan lain sebagainya yang kalau kita baca sejarah tentang ekspansi-ekspansi kekhalifahan itu kan mereka melakukan ekspansi dengan biasa ekspansi itu peperangan gitu kan. Nah, tapi tidak dengan Indonesia gitu ya. Nah, sehingga pendekatan budaya yang simpatik, terutama ini biasanya digalakkan oleh Wali Songo, ini juga pernah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ini tidak pernah misalnya langsung mengharamkan atau langsung merusak apa yang sudah ada, tradisi yang sudah ada, itu tidak langsung dilarang gitu ya, tetapi terjadi akulturasi budaya, terjadi asimilasi melalui kesenian, misalnya Wali Songo dengan pewayangan atau dengan kesenian seperti gamelan ya, dengan lagu, ada lagu lir-ilir dan sebagainya. Nah, itu dia sedikit demi sedikit gitu ya merangkul melalui kesenian dan budaya. Kemudian salah satu ciri utama, walaupun perlu saya tekankan lagi, pada saat itu Wali Songo tidak menyebut itu sebagai Islam Nusantara ya. Nah, salah satu ciri utama dalam Islam Nusantara adalah mempertimbangkan unsur budaya Indonesia dalam merumuskan fikih gitu. Nah, ini masih saya kutip dari media NU. Jadi Islam Nusantara itu dikembangkan secara lokal melalui institusi pendidikan tradisional pesantren. Kita tahu NU banyak sekali mempunyai pesantren-pesantren ya, sehingga kan kiai itu biasanya orang yang memimpin pesantren. Jadi kalau dia tidak punya pesantren biasanya tidak disebut kiai gitu ya, paling ustadz aja gitu yang mengajarkan agama itu ustadz. Tetapi kalau dia punya pesantren biasanya disebut kiai. Nah, tradisi di pesantren ini kan biasanya santri-santri itu kan betul-betul ihtiram gitu ya, menghormati guru, sopan, santun gitu kan, kemudian sama ulama itu betul-betul mengharapkan ridhonya gitu kan. Kadang-kadang kalau kiai selesai berbicara di depan forum itu santrinya itu kadang-kadang berebutan untuk meminum sisa air Pak Kiai yang di meja karena menurut sebagian kalangan itu ada berkahnya gitu, berkah kiainya. Kemudian para santri memerlukan bimbingan dari guru agama sehingga tidak tersesat ya, dan tidak menganut paham yang salah atau paham yang radikal. Nah, kemudian salah satu aspek khas Islam Nusantara adalah penekanan pada prinsip rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi semesta alam, yang memajukan perdamaian, toleransi, hormat menghormati, pandangan yang berbineka dalam hubungannya dengan sesama umat Islam. Karena kan di Indonesia sendiri banyak, meskipun sama-sama Islam, banyak juga ya berbeda pandangan gitu ya, baik itu karena aliran, karena ormas keagamaannya, atau misalnya karena mazhab yang dianutnya berbeda. Tetapi hendaknya dalam kebinekaan itu, keragaman itu, kita tetap mengutamakan saling hormat menghormati, toleransi, tolong menolong gitu ya, dan apalagi kita sama-sama memeluk agama Islam. Kemudian karakteristik Islam Nusantara ini ada beberapa ciri yang menonjol. Pertama, Islam Nusantara adalah hasil dari produk dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo dengan cara perdamaian tadi ya, akulturasi budaya, kemudian asimilasi gitu kan, sehingga Islam ini bisa diterima dengan cepat di Indonesia gitu ya, karena yaitu tadi merangkul budaya yang sudah ada, tidak diharamkan, tidak dilarang, tetapi dimasukkan sedikit-sedikit ajaran-ajaran Islam itu ke dalam kesenian tadi gitu ya. Misalnya kalau dalam pewayangan ya, cerita-cerita pewayangan yang tadinya beragama, kisah-kisah agama Hindu atau kisah-kisah agama Buddha yang sebagaimana dianut oleh masyarakat Indonesia pada saat itu. Nah, dengan datangnya Islam yang dibawa dan diajarkan oleh Wali Songo ini,
ajarannya dimasukkan dalam seni-seni itu gitu ya. Kisah-kisahnya itu dimasukkan dalam kisah-kisah pewayangannya sehingga lebih cepat diserap oleh umat atau oleh masyarakat yang baru memeluk agama Islam saat itu. Apalagi para wali songo itu tidak pernah menarik bayaran dalam setiap pertunjukannya. Jadi kalau saat itu mau ikut pertunjukan harus membayar. Nah, ketika pertunjukan wali songo ini hanya cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka boleh menyaksikan pentas pewayangan, pentas kesenian gitu ya, sehingga semakin banyak pementasan, semakin banyak orang yang memeluk agama Islam. Lalu penganut paham Ahlus Sunnah ini berwatak moderat. Ini adalah salah satu ciri menonjol dalam Islam Nusantara. Kemudian para ulama atau masyarakat Islam Nusantara memilih mazhab yang memang punya kapabilitas intelektual yang memadai ya. Nah, ini biasanya mazhab fikih yang populer dan diajarkan oleh Islam Nusantara ini misalnya 4 mazhab itu ya. Jadi ada mazhab apa aja? Masih pada menyimak nggak? Syafi'i. Hambali, Syafi'i. Syafi'i. Ahmad bin Hambal. Ya, jadi ada 4 mazhab itu yang dianut oleh masyarakat Islam Nusantara. Tetapi yang paling populer di Indonesia adalah mazhab Syafi'i gitu ya. Sehingga kitab-kitab yang dipelajari juga banyak kitab-kitab yang bermazhab Syafi'i. Nah, lalu mayoritas masyarakat Islam Nusantara merupakan pengamal ajaran tasawuf, sehingga di Indonesia juga berkembang ya aliran-aliran tarekat ini sangat banyak ya yang dianut oleh masyarakat Islam Nusantara. Nah, tokoh-tokoh tasawuf yang menjadi panutan Islam Nusantara antara lain Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Syazili dan lain sebagainya. Kemudian dari Islam Nusantara ini kemudian menjadi Islam yang harmonis, yang toleran, menghargai pluralitas, gitu sebagai watak asli dari ajaran tasawuf. Kemudian masyarakat Islam Nusantara ini mengutamakan kedamaian, harmoni, toleran, kemudian tasamuh sebagai bagian dari landasan ajaran Islam yang memberi kebebasan beragama. Memang iya ya, jadi tidak hanya ajaran ini, Islam Nusantara ini kan latar belakang itu kira-kira karena di Indonesia ini coba kalian perhatikan ya beberapa tahun belakangan ini kan kesannya Islam itu radikal, Islam itu teroris gitu kan sehingga digaung-gaungkan lah oh biar nggak radikal, biar nggak teroris seperti ISIS di sana di luar negeri itu maka diinikanlah di ya, Islam Nusantara gitu. Tapi memang ajaran Islam itu tidak ada yang radikal. Islam yang kita anut ini kan tidak pernah mengajarkan kekerasan, tidak pernah mengajarkan hal yang tidak baik gitu ya. Hanya saja memang Islamofobia yang di luar sana itu kadang-kadang mencitrakan Islam sebagai pelaku teror gitu ya. Kalau ada yang model-model kekerasan dan lain sebagainya selalu diidentikan dengan Islam gitu ya. Padahal kalau kejadiannya sama, tetapi yang melakukan bukan Islam itu tidak dikatakan sebagai teroris gitu ya. Ada beberapa kasus yang kita perhatikan beberapa tahun belakangan ini. Nah kemudian adaptasi budaya secara alami dari masyarakat Islam Nusantara ini berpandangan bahwa kearifan lokal itu tidak bisa dihilangkan begitu saja. Jadi perlu dilestarikan sebagai jati diri bangsa. Kemudian di dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa Allah itu menciptakan manusia dalam berbentuk berbagai suku dan berbagai bangsa untuk saling mengenal satu sama lain gitu. Nah begitu juga dengan berbagai budaya yang ada di Indonesia. Jadi perbedaan adalah rahmat ya. Kita tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menjelek-jelekan suku satu dengan yang lainnya karena semua sama di mata Allah. Tidak ada perbedaan apakah perempuan, laki-laki, suku Jawa, suku Sumatera, suku Sulawesi, Kalimantan dan Papua itu sama, tidak ada yang lebih baik ya di mata Allah kecuali ketakwaannya. Maka berlomba-lombalah kita dalam mengejar kebaikan, dalam beribadah sehingga kita menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Kemudian visi Islam rahmatan lil alamin ini mendominasi pemikiran Islam Nusantara ya. Yang menjadikan misi ini sebagai misi utama dalam mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan. Nah, kemudian dalam memahami nas ya,
menggunakan pendekatan literal yang bersifat qat'i seperti wajibnya sholat, tata cara ibadah mahdoh, rukun Islam, rukun iman, dan sebagainya. Nah, ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh ini juga pernah kita bahas ya dalam perkuliahan awal-awal studi Islam. Kemudian pendekatan literal dalam menggunakan nas ini lebih terfokus pada hal yang bersifat ibadah mahdoh dan persoalan teologi. Sedangkan kaitan kemasyarakatan ini biasanya lebih menggunakan pendekatan kontekstual. Kemudian ada banyak peran Wali Songo ya dalam pengembangan Islam Nusantara, terutama di Pulau Jawa ya, karena Wali Songo ini adalah perintis utama dalam bidang dakwah Islam di Indonesia. Kemudian kalau wali yang kita kenal itu kan ada 9 ya, ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, ada Sunan Muria, ada Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga. Nah, beberapa atau 9 sunan ini juga sudah kita pelajari ya di perkuliahan sebelumnya tentang perkembangan Islam di Indonesia. Nah, Wali Songo ini adalah nama kelompok dakwah yang mendidik Islam di tengah masyarakat Jawa. Wali Songo ini mereka menyiarkan agama Islam ini di berbagai kabupaten di Pulau Jawa ya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan mistik sintesis. Mereka memasukkan nilai-nilai Islam dalam beberapa tradisi lokal ya. Jadi dia tidak mengkritisi dinamisme tradisi masyarakat, tetapi memasukkan unsur-unsur Islam ke dalam tradisi yang sudah ada di dalam masyarakat. Nah, Wali Songo ini sangat menghormati tradisi lokal, kemudian berbaur dengan ajaran Islam dan mengembangkan model baru Islam sebagai mistik sintesis, sehingga Islam bisa diterima dengan baik oleh masyarakat Jawa. Ada beberapa pendekatan dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo. Yang pertama adalah pendekatan teologis. Nah, pendekatan teologis ini menanamkan dasar keyakinan dan pandangan hidup Islami yang dilakukan oleh Sunan Gresik dan Sunan Ampel, yang menjadi sasaran adalah rakyat bawah yang merupakan mayoritas penduduk. Kemudian Wali Songo juga melakukan pendekatan ilmiah. Nah, ini dilakukan oleh Sunan Giri. Jadi beliau mendirikan pesantren, melakukan pelatihan dakwah secara sistematik, metodologis, seperti permainan anak ya. Jadi ada lagu Lir-Ilir, kemudian ada Padang-Padang Bulan, nama judul lagunya. Nah, ini mengandung nilai dan makna Islami. Kemudian Wali Songo juga menugaskan dai atau murid-muridnya yang sudah belajar dengan Wali Songo, ini akhirnya dikirim ke berbagai daerah ya, ke Madura, Bawean, Maluku, bahkan kalau kita simak pelajaran sejarah Wali Songo yang sebelumnya itu sampai ke Kalimantan dan Sulawesi. Kemudian Wali Songo juga melakukan pendekatan kelembagaan ya. Jadi Wali Songo ini mendirikan kerajaan atau pemerintahan, kemudian mendirikan masjid-masjid sehingga masyarakat itu lebih tertarik lagi untuk mengetahui tentang ajaran Islam. Nah, ini dilakukan oleh Sunan Demak, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Ini bisa terlihat ya dari masjid-masjid yang masih berdiri dengan megah saat ini, misalnya Masjid Demak, ada juga Masjid Kudus ya. Kalau Masjid Kudus itu dia arsitektur bangunannya itu seperti candi, terutama di bagian pagarnya itu, karena dia memang mengadopsi budaya masyarakat sebelum Islam. Kemudian pendekatan yang keempat yang dilakukan oleh Wali Songo adalah pendekatan sosial. Nah, pendekatan sosial ini, jadi pendekatan sosial ini dilakukan oleh Sunan Muria dan Sunan Derajat yang lebih senang hidup di tengah masyarakat kecil, jauh dari keramaian, kemudian meningkatkan kualitas keagamaan dan kehidupan sosial. Lalu pendekatan kelima adalah pendekatan kultural ya. Jadi dengan kemampuan intelektual dan pendalamannya terhadap Islam, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang ini melakukan islamisasi budaya. Jadi budaya masyarakat yang sudah ada itu diislamkan. Kemudian kembali ke gagasan Islam Nusantara. Jadi gagasan Islam Nusantara ini adalah salah satu pemikiran yang khas untuk Indonesia. Jadi kalau dilihat secara historis, berdasarkan naskah yang ditulis tangan, Islam Nusantara ini telah mampu memberikan penafsiran ajarannya sesuai dengan konteks, tanpa menimbulkan peperangan fisik dan penolakan dari masyarakat. Misalnya, ajaran yang dikemas melalui adat dan tradisi masyarakat, mungkin ada yang dari Minangkabau ya, di Minangkabau itu ada
apa istilah jargonnya itu adat basandi syara, syara basandi kitabullah gitu. Kemudian di Buton di Sulawesi ini juga ada ajarannya itu namanya martabat 7. Ini berasal dari ajaran tasawuf yang akhirnya menjadi satu bagian dari kitab Undang-Undang Kesultanan Buton. Kemudian kalau di Jawa ini ada ajaran Wali Songo, gelar seorang raja ini menggabungkan tradisi lokal dan tradisi Arab. Misalnya Senopati ing Alogo Sayyidin Panatagama Khalifatullah Tanah Jawa. Nah, ini kan Khalifatullah itu kan bahasa Arab dan digabungkan dengan tradisi lokal bahasa Jawa ya. Kemudian praktek Islam Nusantara ini mampu memberikan kedamaian, kemudian karya-karya ulama Nusantara dalam bahasa lokal ini merupakan salah satu dari kelebihan dan kekhasan dari Islam Nusantara. Nah, ajaran-ajaran Islam Nusantara misalnya dalam bidang fikih atau hukum, kemudian ada juga dalam bidang teologi atau tauhid, ada ajaran tasawuf atau sufisme, ini sebagian sudah diadaptasi dengan aksara dan bahasa lokal. Kemudian praktek keislaman Nusantara, diantaranya misalnya ada tahlilan, ada 7 bulanan, ada muludan, ada beduk atau kentongan. Nah, ini tradisi-tradisi keislaman Nusantara ini memberikan satu kontribusi gitu ya pada keseimbangan kehidupan bermasyarakat. Kemudian adat-adat tadi tetap berpegang kepada syariat Islam, membuktikan bahwa praktek hidup yang toleran, moderat, ini menghargai kebiasaan pribumi. Nah, namun demikian, ada beberapa pro dan kontra ya tentang Islam Nusantara. Jadi sebagian ada yang menerima dengan konsep-konsep yang tadi, yang sudah saya presentasikan tadi, dan sebagian juga ada yang menolak ya. Jadi alasan penolakan ini adalah karena istilah itu tidak sejalan dengan keyakinan bahwa Islam itu satu dan merujuk pada Al-Quran dan hadis ya. Nah, dalam pengertian hukum ini sah dan wajar jika menambahkan Islam kata diksi seperti Islam Nusantara, Islam Amerika, Islam Mesir, dan seterusnya. Jadi makna Islam Nusantara tidak lain adalah pemahaman, pengamalan, dan penerapan Islam dalam segmen fikih muamalah sebagai hasil dialektika antara nas, syariat, dan uruf budaya, serta realitas di bumi Nusantara. Jadi ya kira-kira mereka yang kontra ini mengatakan ini bukan kan kalau kalian pernah menyimak ya, waktu itu pernah ada pembacaan Al-Quran langgam Jawa. Nah, itu dicontohkan sebagai Islam Nusantara. Atau misalnya sholat dengan ya itu tadi dengan bisa diartikan di Indonesiakan. Atau ada juga pernah saya lihat di di media sosial, di berita online juga, misalnya Islam Nusantara itu dicontohkan ada sholawatan tapi bukan kepada Nabi, tapi misalnya kepada nama tertentu gitu ya, atau apalah gitu. Nah, itu yang agak ditentang oleh pihak-pihak yang kontra terhadap istilah Islam Nusantara. Jadi ya katakan saja bahwa itu adalah pengamalan Islam di Nusantara, atau ketika dia di Amerika ya Islam di Amerika gitu ya. Jadi bukan Islamnya itu berubah sesuai dengan tempatnya gitu. Jadi ini pro kontraknya di sini. Kemudian istilah Islam Nusantara, tidak ada sentimen benci terhadap bangsa dan budaya negara manapun, apalagi negara Arab, khususnya Saudi Arabia sebagai tempat kelahiran Islam dan bahasanya menjadi bahasa Al-Quran. Kemudian Islam Nusantara dari sisi historis hingga kepentingan saat ini. Nah, ajaran Islam Nusantara baik dalam bidang fikih, hukum, tauhid maupun tasawuf sebagian telah diadaptasi dengan aksara dan bahasa lokal. Nah, meskipun dalam beberapa kitab tertentu tetap menggunakan bahasa Arab, tetapi substansinya berbasis lokalitas, misalnya karya Kiai Jumpers di Kediri. Lalu praktek Islam Nusantara seperti tahlilan, 7 bulanan, muludan, beduk, kentongan, ini sesungguhnya memberi harmonisasi ya, keseimbangan hidup di masyarakat. Kemudian adat yang berpegang kepada syariat Islam, ini membuktikan bahwa praktek hidup yang toleran, moderat, menghargai kebiasaan pribumi, sehingga ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bisa diterapkan. Kemudian manuskrip tentang keagamaan Islam, misalnya
di dalam sejarah itu ada sumber-sumber berupa babat, hikayat, kemudian ada primbon kalau di Jawa ya, kemudian ajaran fikih dan seterusnya. Ini merupakan bukti filologis bahwa Islam Nusantara ini berkembang dan dipraktekkan pada masa lalu oleh para ulama dan masyarakat. Kemudian tradisi Islam Nusantara ini juga sama dengan praktek keagamaan di Timur Tengah, misalnya di Maroko, di Yaman. Nah, sehingga menurut NU ini bukan praktek yang dimonopoli oleh NU untuk umat Islam, tetapi karena jejaring Islam Nusantara di dunia ini penting dilakukan untuk mengantisipasi politik global ya. Kemudian karakter Islam Nusantara ini menjadi pedoman berpikir dan bertindak untuk memahami ajaran Islam saat ini, sehingga terhindar dari pemikiran dan tindakan radikal yang berujung pada kekerasan fisik dan kerusakan alam. Kemudian menurut NU sebagai organisasi yang dilahirkan untuk mengawal tradisi ulama Nusantara, ini mereka merasa penting untuk tetap mengawal dan menegaskan kembali tentang Islam Nusantara yang mengedepankan toleransi. Nah ini tadi ya, jadi beberapa kritik terhadap Islam Nusantara. Tadi di awal sudah saya sebutkan sekitar tahun 2015 itu ya, mulai awal-awal gaung tentang Islam Nusantara. Nah ini banyak kritikan terutama dari penganut aliran Wahabi dan Salafi yang ingin membersihkan Islam dari unsur-unsur lokal yang dianggap tidak Islami dan sering dihujat sebagai praktek syirik atau bid'ah. HTI ini terang-terangan menentang konsep Islam Nusantara. Karena menurut HTI, Islam Nusantara ini merupakan bentuk Islam sinkretisme yang merusak kesempurnaan dan ketunggalan Islam, serta dianggap merusak persatuan umat. Lalu organisasi yang besar juga seperti Muhammadiyah, ini tidak menentang secara langsung tentang konsep Islam Nusantara, tetapi menekankan bahwa istilah Islam Nusantara harus digunakan secara hati-hati dan proporsional, agar tidak menindas aliran Islam lain yang memiliki pemahaman berbeda tentang Islam. Jadi jika Islam Nusantara didukung, kemudian diangkat sebagai aliran Islam utama oleh negara, maka ditakutkan aliran Islam lain akan mengalami penindasan dan diskriminasi. Karena memang Islam di Indonesia itu Islam yang unik ya. Kenapa saya bilang unik? Sekarang ini bisa dikatakan bahwa Islam ini sudah mulai menjadi perhatian dunia ya. Orang Eropa, orang Barat ini sangat tertarik berbondong-bondong mempelajari tentang Islam ya. Yang tadinya mereka fobia terhadap Islam, bahkan kalau kalian ingat tentang peristiwa WTC, World Trade Center, yang dikatakan yang itu loh yang pesawat nabrak gedung itu, terus dikatakan itu karena orang Islam ya, padahal juga bukan karena orang Islam gitu, tetapi itu apa ya? Ya mereka menyerang dirinya sendiri gitu. Tapi karena ingin menjelek-jelekan Islam, akhirnya ya dilakukan itu seolah-olah itu terorisme dari Islam gitu. Nah akhirnya karena Islam itu banyak didiskreditkan, diintimidasi, kemudian dijelek-jelekan gitu ya, semua yang berbau kekerasan, terorisme itu dituduhkan kepada Islam. Di negara-negara Eropa justru karena mereka penasaran, mereka semakin ingin tahu kan, karena Islam itu selalu dijelekkan gitu, akhirnya mereka belajar tentang Islam. Ada apa sih dengan Islam gitu. Nah, semakin mereka belajar, malah mereka semakin tertarik dengan Islam. Dan di Eropa sekarang banyak orang yang masuk agama Islam. Kalau dilihat di beberapa negara itu jumlah pertambahan umat Islamnya itu semakin banyak. Misalnya di Jerman, di di Paris, di Prancis, di Belanda, dan beberapa negara lain itu jumlah pertambahan agama Islam itu semakin banyak, termasuk juga di Amerika. Nah, kemudian mereka ini meneliti tentang Islam. Nah, dianggap Islam yang paling meningkat gitu ya. Perkembangan Islam itu banyak terjadi di Asia Tenggara gitu. Nah, di Asia Tenggara lebih spesifik lagi ke Indonesia. Jadi walaupun Indonesia ini bukan negara Islam, tetapi negara Pancasila, namun penganut agama Islam di Indonesia kan mayoritas ya. Lebih dari 80% itu orang Indonesia. Terbukti kalau mau naik haji sebelum pandemi, kalau selama pandemi ini kan udah 2 tahun ini haji dilarang ya. Nah ini setiap tahunnya itu banyak sekali
jamaah Indonesia itu yang terbesar seluruh dunia ya, nomor 1 paling besar, sekitar 160 ribuan lebih sampai 200 ribu jamaah itu sekali berangkat gitu. Nah ini kemudian mereka sarjana-sarjana Barat itu meneliti tentang Islam Indonesia, dan ketika dia ingin tahu Islam, mereka ke Indonesia. Jadi karena di Indonesia Islamnya unik ya. Banyak aliran keagamaan, banyak ormas keagamaan yang punya penganutnya, pengikutnya masing-masing ya, misalnya Ormas Muhammadiyah, Ormas NU, ini kan pengikutnya itu fanatik semua gitu ya. Kemudian misalnya dalam penentuan, contoh nih dalam penentuan hari raya atau dalam penentuan tanggal pertama Ramadan, itu kan selalu berbeda. Kadang pemerintahnya ngomong tanggal sekian, ada yang lebih dulu, ada yang ikut pemerintah, ada yang belakangan, jadi bisa 3 versi gitu. Begitu juga dengan lebarannya gitu. Nah, jadi ini yang unik gitu ya. Nah, sehingga ini kembali ke sini. Jadi menurut Muhammadiyah, Islam Nusantara yang didukung oleh NU tadi, yang dipelopori oleh NU tadi, jangan diangkat sebagai aliran Islam utama oleh negara, karena ditakutkan nanti aliran Islam lain akan mengalami penindasan dan diskriminasi. Mungkin kalian ingat berita akhir-akhir ini yang rame, misalnya kata Menteri Agama, jadi Kementerian Agama itu adalah hadiah untuk NU katanya gitu, dan itu kan rame banget gitu ditentang oleh tokoh-tokoh ormas Islam lainnya gitu. Jadi ya kira-kira gitu, kalau salah satu yang iniin nanti yang lain terdiskriminasi gitu. Nah, sebagai kata penutup, jadi memang Islam di Indonesia adalah agama yang bisa dianut dengan berbagai perbedaan ya. Jadi meskipun berbeda, perbedaan itu adalah rahmah, jangan saling menghujat, jangan saling menyalahkan gitu ya. Misalnya ada yang kunut, ada yang nggak kunut, terus saling menyalahkan. Menurut saya selama masing-masing itu punya dalilnya, punya mazhab yang bisa dipertanggungjawabkan, ada dalil dalam Al-Quran dan hadisnya, terutama misalnya ya itu nggak apa-apa, berbeda juga nggak apa-apa. Yang salah adalah orang yang tidak sholat, yang salah adalah orang yang tidak menjalankan pengamalan agama Islamnya gitu ya. Nah, Islam Indonesia adalah agama yang modern, inklusif, pluralistik, yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia, baik itu di perkotaan, di pedesaan, kemudian kita bisa hidup dalam keragaman, kita bisa menyelenggarakan kegiatan sosial bersama-sama, gitu ya, bahkan tidak hanya sesama agama Islam, tetapi juga dengan agama lain, baik itu berbeda agama, budaya, suku, bahasa, dan lain sebagainya. Karena memang kita di Indonesia ini multikultural ya. Nah itu ya yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini terkait dengan Islam Nusantara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada siang hari ini menjadi salah satu pengetahuan buat kita bahwa ya di Indonesia ini ada gitu ya wacana tentang Islam Nusantara.